warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Pertama, mari kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucap syukur hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Allahumma alaihi wa sholli wa Allahumma sallim shalli wa wa sallim wa barik barik alaihi. alaihi. Alhamdulillah, alamin. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah panjang umur dapat berjumpa kembali di training rutin yang ada di hari Senin, yaitu Business Developing Program ya, yang sudah diadakan istiqomah disiapkan oleh founder SSW bersama dengan COO ya, Riza Fahmi Ramadan, serta terima kasih juga kepada semua jajaran, yaitu ada CFO, CTO, CMO, baik CMO yang Bekasi, Jakarta, Serang, dan Tangerang, serta semua leader dari mulai Smart Club 2000, Smart Club 1000, Smart Club 500, Smart Club 150, Smart Club 20, dan seluruh mitra yang sedang berjuang sama-sama syiar dakwah untuk membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dan malam hari ini saya dibersamai oleh host yang luar biasa dari Exco SSW 3 Serang, Ibu Yunarli. Terima kasih juga kepada para eksekutif komite dari SSW 1 sampai SSW 16 yang semoga malam ini dapat hadir semuanya, karena kita akan sama-sama mengingatkan kembali ya sama-sama bahwa kita berada di PTBS ini, salah satu yang terpenting adalah akan meraih pertolongan Allah dengan syiar dakwah, bagaimana membantu umat segera terbebas dari hutang dan riba sebagai kita pelaksanaan dari kitab suci Al-Qur'an kita ya. Bagaimana kita ini usaha di PTBS itu bukan hanya sekedar usaha ya, mungkin usaha di luaran sana banyak, tapi kita ingat bahwa di PTBS ini salah satunya kita mau terbebas ya, diri kita dan keluarga terbebas dari hutang dan riba, dan selanjutnya membantu umat juga terbebas dari hutang dan riba ya. Ini nomor satu yang kita syiarkan, kita selalu sampaikan, terutama di komunitas Smart Synergy World bersama Abi Masturi dan Umi Elis. Ini adalah nomor satu yang harus diingat ya. Mungkin banyak di luar sana usaha ya yang mungkin sama ataupun banyak usaha lainnya yang juga potensi rezekinya besar, tetapi Bapak Ibu pastikan bahwa kita nomor satu adalah mau bantu umat terbebas dari hutang dan riba, dan kita mesti paham ya. Malam ini kita akan sama-sama, mungkin yang sudah pernah tahu, yang sudah mengerti dan memahami hal ini, mari kita mengingat kembali dan kita niatkan semuanya, kita thalabul ilmi. Semoga dengan kita niat menuntut ilmu pada malam hari ini, semoga Allah berikan berjuta kebaikan dan pahala sebagaimana Allah janjikan, seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat ya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lihat Bapak Ibu ya, dari founder SSW Abi Masturi Firmansyah, luar biasa. Ini mengingatkan kita kembali. Di sini sudah ada ya di slide-nya ya. Say no to riba. Ya, jadi katakan tidak pada riba. Ya, mengapa sih tahun 2025 ini harus bebas riba? Mungkin masih ada nih di dalam di SSW ini yang semua masuk, kebanyakan kita pada saat masuk itu terjerat riba. Ya, tetapi alhamdulillah melalui usaha ini, melalui komunitas ini, Allah ingatkan kita dan Allah kumpulkan kita agar kita tersadarkan, agar kita bertobat gitu ya.
Sehingga kita mesti paham ini, 13 fakta tentang riba. Dan ini adalah fatwa MUI tentang PLBS juga nanti akan kita sampaikan di sini. Sehingga Bapak Ibu pada saat menyampaikan kepada saudara kita, teman kita di luar sana, Bapak Ibu punya kekuatan, punya semangat dakwah yang tinggi ya. Bukan hanya sekedar kita mau prospek orang, tapi kita berdakwah. Insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Ya. Nah, pertama Bapak Ibu tidak perlu jawab dalam speakernya, Bapak Ibu jawab di dalam hati saja apa yang Umi sampaikan, dijawab apakah itu ada di diri saya seperti itu ya. Nah, jika salah satu kondisi di bawah ini Anda atau keluarga Anda mengalaminya, ya. Yang pertama, selalu merasa rezeki yang didapatkan tidak cukup. Ya, merasa kurang, padahal jumlah rezeki yang kita terima lebih banyak dari rata-rata orang pada umumnya. Misalnya, orang pada umumnya mungkin gaji masih 5 juta. Misal ya, Bapak Ibu, kita sudah 10 bahkan 15 juta. Ya, tapi kok kurang terus ya? Kok nggak cukup? Gitu. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Kita evaluasi masing-masing. Lalu yang kedua, dalam bisnis usaha yang dilakukan selalu mentok atau banyak masalah terjadi. Bahkan sering menimbulkan masalah baru, hutang baru, bahkan berujung kebangkrutan. Ya, hutang baru semakin bertambah dan total hutang semakin menumpuk. Hidup jadi tidak tenang karena terus dikejar tagihan hutang. Ya. Berikutnya, ada juga mungkin salah satu dari kita atau orang di luar sana, nanti kita mungkin akan menemukan gitu ya, keluarga kurang harmonis, hubungan suami istri kurang mesra. Dengan anak-anak terasa ada jarak, kadang anak jadi susah diatur, bahkan sering terjadi suami istri sering bertengkar, saling membentak seperti terus-menerus dalam kondisi tertekan. Ya. Berikutnya, mungkin masalah dalam hidup tidak kunjung mendapat jalan keluar. Kok kayak sana mentok, sana mentok gitu, yang nggak ada jalan keluarnya dalam waktu yang cukup lama ya. Berubah tahun masih begitu, berubah tahun masih begitu, berubah tahun masih begitu ya. Jauh jodoh, jauh rezeki, belum dikarunia keturunan, ya udah puluhan tahun mungkin. Kemudian ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh dan lain-lain ya. Nah, bisa jadi dosa riba menjadi penyebabnya. Ya, bisa jadi. Jadi cek kalau kita masih ada riba, yuk segera bertobat gitu ya. Nah, kita cek lagi, mungkin ada yang baru, belum pernah, atau sudah pernah kita sama-sama mengingat kembali. Riba itu apa sih? Nah, riba itu secara bahasa adalah bertambah, Bapak Ibu ya. Sedangkan menurut istilah-istilah riba itu ada beberapa istilah. Yang pertama, riba dayen, ya, yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berhutang, baik bunga, fasilitas, denda atau sita. Ya, ada juga riba ba'i, adalah menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar dalam hal barang. Misalnya ada 6 komoditi riba. Contohnya emas, perak, gandum, syair. Kalau di Arab dulu ada syair ya, kurma dan garam dengan jenis yang sama atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai ya, tapi ditambahkan. Itu udah masuk riba ba'i. Ya, ini referensinya adalah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer Dr. Erwandi Tarmizi MA ya. Jadi ada referensinya Bapak Ibu semua ya. Nah, berikutnya sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar. Sharing screen-nya enggak ini. Terus. Ini punya mana, Ki? Abi.
Sebentar ya. Oke ya, itu tadi istilah-istilah riba. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat transaksi-transaksi seperti itu ya. Di sini mungkin sering banyaknya yang tadi masalah uang ya. Kalau ini baru istilah dulu. Berikutnya kita akan melihat praktek riba yang udah berjalan di negara kita atau di tempat kita. Ya, misalnya mungkin sudah pernah atau yang sudah berjalan itu yang dalam bentuk leasing. Nah, cicilan motor, cicilan mobil, bahkan yang sampai 10 tahun, 15 tahun itu biasanya dalam bentuk KPR, ya, KPR rumah. Dan itu kita merasanya biasa saja karena semua orang melakukannya gitu ya. Jadi sudah hal biasa. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat dan mengingat kembali bahwa itu ternyata berdampak besar terhadap kehidupan kita. Nah, kita lihat ini keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 ya, tentang bunga atau interest atau faidah. Oke. Ya. Keputusan rapat, jadi ini paling tidak malam ini Bapak Ibu lebih paham lagi ya bahwa ini dari keputusan rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 11 Zulhijjah 1424 ya 1 Januari 2004, berarti udah 20 tahun yang lalu ya. Nah, ini dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala memutuskan fatwa tentang bunga atau interest ya. Jadi kita paham nih hukum bunga ya dari fatwa ini. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Nah, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Misalnya ada bank keliling, rentenir, dan lain sebagainya, itu namanya oleh individu ya. Nah, boleh nanti dicek itu ada ya di bawahnya mui.or.id ya. Nah, jangan katakan bunga tapi bilang aja riba. Karena kalau bunga kok kayaknya indah gitu ya. Kalau bunga itu kayaknya indah gitu ya. Nah, bunga bank itu sama dengan riba. Produk bank dan lembaga keuangan yang mengandung riba. Ya, kita pelan-pelan nih. Nomor 1, leasing atau kredit kendaraan dan barang dengan tambahan bunga. Contoh kredit motor, mobil, TV, HP, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Kan ada tuh panci juga dicicil ya. Nah, itu masuk perabot rumah tangga tuh ya. KPR dengan tambahan bunga, kredit rumah, semua jenis kartu kredit multiguna, kredit serba usaha, kredit tanpa agunan atau KTA, asuransi, hutang koperasi perorangan dengan tambahan bunga dan denda, hutang gadai motor, mobil tanpa bunga tapi jaminan dipakai. Ada lagi? Tentu ada. Yang tadi rentenir, bank keliling, dan lain sebagainya, bank emok ya. Semua transaksi hutang piutang baik dengan pribadi maupun lembaga keuangan dengan syarat harus ada lebih bayar atau bunga atau syarat fasilitas lain terdapat denda saat terlambat bayar dan penyitaan saat hutang macet. Ya, itu masuk ke riba. Ada lagi yang pasti dipahami, produk bank yang tidak mengandung riba. Nah, apa aja nih yang tidak mengandung riba yang diperbolehkan ya? Biaya transfer antar bank dan biaya transfer ATM beda bank itu nggak apa-apa ya. Kita misalnya cuma transfer nggak mengharap bunga tambahan nggak ada. Nomor 2, biaya admin bulanan tabungan ya, karena sekarang kan sistem gaji harus ada bank ya, otomatis harus pakai. Tapi kita tidak mau ngambil ribanya tadi atau tambahannya. Fee payroll atau gaji lewat transfer bank ya, sewa deposit box
Fee e-commerce, pembelian pulsa, tiket pesawat, tagihan listrik atau token, Telkom, PDAM, pajak online, simpanan dana titipan dengan akad tanpa bagi hasil bunga ya. Di situ biasanya kalau di BSI itu ada namanya wadiyah ya. Selain mudorobah ada wadiyah, itu hanya titipan aja ya. Catatan, akadnya di sini adalah penjualan manfaat atau jasa, maka diberi ijaroh atau ganti atau upah. Bank mendapatkan fee dari layanan konsumen. Nah, itu yang boleh ya. Nah, di sini ada mau kredit kendaraan, hati-hati akad riba. Ya, lebih baik belinya cash saja. Nah, sudah kerja keras tapi hasil kecil. Awas, itu adalah salah satunya efek riba. Ya, hati-hati rayuan dahsyat riba. Ini rayuannya apa aja? Kredit bunga ringan, tetap aja riba. Mau dibilang ringan juga ya. Kredit murah, tetap juga riba. Butuh dana cepat, 10 menit cair. Nah, itu masuk riba. Hati-hati ya. Cicilan ringan, potong gaji, tanpa DP, DP ringan, DP sekian sama aja, masuk riba. Bunga menurun atau bunga flat, riba juga. Bebas annual fee atau iuran tahunan, ini kan di kartu kredit biasanya, itu juga tidak boleh. Mengatasi masalah tanpa masalah malah tambah masalah. Kredit untuk rakyat, kredit pegawai sama saja ya. Jadi hati-hati, itu sama termasuk ke dalam riba. Hidup sederhana tanpa hutang. Nah, ini ada kuatnya ya. Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya. Nih, kelihatan tapi banyak hutang. Jadi bukan kaya loh, kelihatan kaya tapi banyak hutang ya. Oke, kita berikutnya. Ini yang ngeri nih Bapak Ibu, yang membuat Umi dan Abi itu join di sini, itu ini yang bikin ngerinya ya. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, nauzubillah. Berikut ini 13 fakta tentang riba yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, yang banyak di antara umat Islam belum mengerti. Pertama, riba saat ini sangat sering muncul dalam transaksi hutang piutang di sekitar kita. Betul ya? Baik hutang uang maupun kredit barang. Apa saja resiko kalau kita menggunakan akad riba dalam transaksi hutang piutang yang kita lakukan? Nah, ini ada di 13 fakta ya. Pada kita lihat 13 fakta tentang riba ini yang setiap dari kita sebagai seorang muslim harus paham. Ya, sayang nih kalau sudah rajin sholat, sudah rajin zakat, sedekah, sudah rajin puasa, sudah rajin baca Al-Quran, sudah rajin beramal soleh, sudah umroh, bahkan sudah berhaji. Tapi kok rasanya rezeki kurang terus ya? Kok hutang tambah banyak ya? Kok ikhtiar sering berantakan? Bahkan mentok ya? Kok masalah datang terus ya? Coba cek. Siapa tahu ada dosa riba yang kita lakukan. Kita cek fakta pertama. Ya, tadi ada 13 fakta. Fakta pertama, riba itu haram. Titik. Tidak ada koma. Ya, riba itu haram. Titik. Allah Azza wa Jalla dengan jelas mengharamkan riba dalam firman-Nya. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 275. Ini kalau Bapak Ibu sering hadir di seminar, ini sering disampaikan oleh para MP presenter kita ya. Dan itu mesti ingat dan masuk ke dalam hati kita. Jangan cuma dengar sekilas-sekilas. Itu disampaikan, kita mengamalkan satu ayat ini saja, sudah Allah berikan kebaikan begitu banyak ya. Berikutnya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Ya, ini Quran surat Ali Imran ayat 130. Berikutnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Misalnya, Bapak Ibu punya cicilan ini,
Nah, tinggalin dalam arti yang belum dipungut itu tinggalin dibayar, udah jangan nambah lagi gitu ya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, ini Quran surat Al-Baqarah 278. Bapak Ibu nanti boleh dicatat, dicek lagi ya. Dicek. Sedih ya, kita sedih banget ketika melihat sahabat yang sangat santun, tekun ibadah, senantiasa mengingatkan dan mengajak kebaikan, tetapi ketika diingatkan masalah riba, selalu menghindar dan mencari pembenaran. Gak apa-apalah, sekarang kan udah biasa, semua orang juga punya cicilan. Kalau nggak nyicil, ya nggak punya. Kapan kita punya? Nah, misal seperti itu ya. Apakah ya apakah Al-Quran kita beda? Al-Quran kita kan sama, ya. Mesti ada surat Al-Baqarah ayat 275, pasti sama. Nah, kita tahu ya, kita sangat tahu sekali semua, babi itu hukumnya jelas-jelas haram, ya. Beranikah kita makan babi walau hanya secuil? Tentu nggak berani, karena sudah tahu babi itu haram. Nah, jika riba hukumnya juga haram, menurut Bapak Ibu masih bolehkah kita makan harta riba walau secuil? Nah, itu ya. Jadi kita mengeri kalau babi orang udah tahu haram, dia nggak mau makan secuil pun gitu ya. Nah, riba ini juga mestinya seperti itu. Berikutnya, fakta kedua. Ya, tadi fakta pertama, riba itu haram titik. Sekarang fakta kedua, riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, ini membinasakan serem banget Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahumma salli wa sallim wa barik. satu syirik kepada Allah, dua sihir, tiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, empat memakan riba. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Berpaling dari perang yang berkecamuk. 7. Menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan yang beriman, yang bersih dari zina. Ya, ini hadis riwayat Bukhari nomor 3456 dan Muslim nomor 2669. Ya, jadi ini nah ini ya, dosa dan harta haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal karena lama bepergian mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi sangat perlu sekali. Nah, kalau riba itu di sini ditulisnya memakan riba ya. Jadi, nauzubillah, dengan kita sudah tahu berada di komunitas, mari kita menyampaikan ini sebagai tanggung jawab kita dan kasih sayang kita kepada sesama. Ya. Berikutnya, ketika melakukan riba itu sama dengan melawan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Mana Pak? Sebentar. Ya, maju. Klik ke sana. Ini salah. Mati. Jadi tadi sangat ngeri sekali ya kalau namanya termakan riba. Sehingga itu adalah salah satu menjadi hijab
tersampaikannya atau dikabulkannya doa kita. Kita berdoa siang malam memohon kepada Allah kalau ada salah satu yang kita makan, salah satunya tadi memakan riba adalah termasuk dosa besar ya, salah satu dari 7 dosa besar. Oleh karena itu pada saat kita menyampaikan, mendakwahkan segera umat ini terbebas dari hutang dan riba, maka semoga itu menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan membantu kita untuk juga dikabulkan doa-doanya oleh Allah dan kita dijaga di dalam kebaikan untuk selalu beramal soleh. Ya. Selanjutnya kita akan lihat fakta berikutnya, ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan ketemu bahwa kalau yang tadi sudah dievaluasi, ada enggak tadi ya yang terjadi di keluarga, apakah itu salah satu karena riba? Nah, kita evaluasi nanti ya, karena pada saat semuanya mentok ternyata itu dosa riba, maka ketika dosa riba itu kita tinggalkan, maka insya Allah semuanya akan Allah mudahkan. Diberikan apa? Nanti diberikan rezeki seperti derasnya turunnya hujan. Tidak mudah dalam perjalanan dakwah ini, tapi diperlukan Bapak Ibu tekad yang kuat, ya, keberanian untuk memulai, kemudian apa? Kemudian langkah awal setiap harinya untuk tetap bergerak. Karena pasti Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang masih dalam menjalankan atau masih tetap misalnya nggak apa-apa kayak tadi ya menghindar seperti itu. Berikutnya fakta ketiga, pelaku riba ditantang perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Nah ini ngeri-ngeri banget, ini juga sering disampaikan ya Bapak Ibu. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 279, maka yang artinya adalah maka jika kamu tidak mengerjakan, ya mengerjakan apa? Yaitu meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ya, ini dalam Al-Quran. Jadi bukan perkataan manusia ya. Jadi Allah sudah berfirman dalam Al-Quran yang artinya seperti itu. Ya, diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nauzubillah, bagaimana kita juga memohon kalau kitanya diperangi, nauzubillah ya. Menurut Bapak Ibu, siapa yang akan bisa selamat kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sudah mengumumkan peperangan kepada umatnya. Bagaimana? Ya, jadi nggak ada yang bisa selamat. Jadi kita harus segera menjauhi riba. Fakta keempat, Allah akan memusnahkan riba. Nah, mengeri banget ini, memusnahkan. Memusnahkan. Maka ada orang yang pelaku riba yang tiba-tiba kebakaran. Ya, emang dimusnahkan. Ada yang sakit, uang ribanya mungkin yang tadinya ribanya dihabiskan. Ya, dihabiskan, itu namanya dimusnahkan. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah atau menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ya. Gimana itu kelihatannya? Nah, ini ya dijelaskan kelihatannya seperti apa sih dimusnahkan itu, pelan-pelan keberkahan hidup dan keberkahan bisnisnya akan dicabut. Usahanya jadi mentok, banyak masalah, banyak hutang, mulai banyak dusta, ingkar janji, malah ujung-ujungnya bangkrut, kemudian hidup dalam tekanan hutang. Keluarga berantakan, hidup jadi nggak bahagia. Namun Allah juga bisa memberikan hukuman dalam waktu sekejap dengan musibah, penyakit, atau sekehendak Allah kepada siapapun yang membuat atau berbuat dosa besar. Ya, kita memohon ampun kepada Allah, semoga Allah jaga kita semua. Berikutnya, nah, hidup mulia tanpa riba. Udah gunting aja. Yang masih punya kartu kredit, udah gunting aja.
Rizki dari Allah itu cukup untuk hidup, tapi tak cukup untuk gaya hidup. Nah, ini kata Bang Sabtuari ya. Rizki dari Allah itu cukup untuk hidup, tapi tak akan cukup untuk gaya hidup. Jadi hidupnya nggak usah bergaya-gaya dulu ya, nggak usah kalau masih pakai riba. Jadi udah sederhana aja ya. Nah, haram kalau memang kartu kredit itu haram, gunting saja. Jangan dipakai lagi dan segera lunasi. Semoga Allah mengampuni dosa riba yang kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, pelaku riba dilaknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang termasuk dilaknat ya. Sesuai hadis riwayat Muslim nomor 1598 dengan gamblang dijelaskan 4 golongan yang termasuk pelaku riba. 1, pemakan riba. Siapa aja itu? Lembaga keuangan, korporat yang menawarkan riba, ada bank, BPR, koperasi, leasing, asuransi, termasuk di dalamnya pegawai yang bergabung dalam perusahaan tersebut. Perorangan atau organisasi yang memberikan pinjaman hutang yang ada tambahan bunga atau bagi hasil yang ditetapkan di awal. Terdapat denda dan aturan sita menyita jaminan dengan zolim. Yang kedua, yang termasuk nih, penyetor riba. Semua nasabah pribadi atau perusahaan yang menggunakan fasilitas hutang dengan akad riba, bunga, denda, sita. Ya. Yang ketiga, penulis transaksi. Pencatat transaksi riba baik perorangan maupun perusahaan. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh notaris yang mencatat transaksi riba yang dilakukan lembaga keuangan. Yang keempat, saksi. Saksi transaksi riba baik pribadi maupun perorangan. Ngeri ya Bapak Ibu, ngeri. Ngeri banget. Ya. Nah, jangan dikira, dulu Umi juga kan pernah. Jadi ngeri-ngeri banget waktu itu ya. Nah, ini awas kamuflase istilah. Riba berbalut baju syariah. Kalau nanti di dalamnya masih ada sita, masih ada denda, nah itu masih ada riba berarti Bapak Ibu. Ya, dicek walaupun misalnya ada yang berkatakan kayak gitu, kalau misalnya masih ada denda, sita dan lain sebagainya, hati-hati ya. Berikutnya kita masuk fakta ke-6. Harta yang ada ribanya berujung kemiskinan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, kalau pelaku riba mungkin nih ada kan mungkin di tempat Bapak Ibu atau pernah lihat rentenir yang uangnya itu narik-narik banyak tahu-tahu habis juga. Ya. Karena itu firman Allah. Dan Allah sesuai dengan janjinya. Fakta ke-7, dosa riba itu paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung. Nauzubillah ya Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang berzina dengan ibu kandung sendiri. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dosanya ngeri banget. Dosa zina merupakan dosa besar dan menjadi penutup rezeki. Nah, ini di SSW Bapak Ibu, ya tolong saling menjaga. Kenapa foto aja diatur? Yang bukan suami istri jangan berdekatan. Karena riba itu karena kita tadi takut dosa zina itu adalah dosa besar. Zina itu bukan hanya berhubungan badan Bapak Ibu, tapi dimulai dengan hal kecil-kecil tuh sama setan. Suruh deket-deketan, bukan suami istri sering gonceng-goncengan lama-lama setan menggoda. Padahal kita sedang dakwah tentang dosa riba. Ya, yang katanya dosanya sama dengan berzina. Kita misalnya ada yang berdua-duaan bukan suami istri, jangan Bapak Ibu. Jangan ya, kita jauhi yang dosa yang sesuai
seperti berzina. Malah orang ada yang mendekati zina. Zina itu Allah menyampaikan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati loh, bukan melakukan. Jangan mendekati zina. Oleh karena itu orang-orang yang luar biasa, saya sangat senang apalagi anak muda, apalagi yang orang dewasa. Kalau ini ya bersalaman juga udah ketahuan seperti apa harusnya. Ya. Berikutnya, fakta ke-8. Ya, fakta ke-8 tadi ke-7. Ke-7 itu dosa riba, dosanya yang paling kecil aja sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya, sekarang fakta ke-8. Dosa riba per 60.000 rupiah itu dosanya seperti berzina 36 kali. Nauzubillah min zalik ya Allah. Ya, 60.000 sama dengan 36 kali. Kalau tadi sama dengan ibunya sendiri. Kalau ini 36 kali kayak dengan orang lain, ya. Nah, ini bukan katanya, apa-apa kan harus ada Al-Qur'an dan hadisnya ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Nauzubillah. Catatan 1 dirham di kurs rupiah saat ini bernilai 60.000 waktu itu tahun 2016 Bapak Ibu. Nggak tahu sekarang, kita tahu segitu dah ya, dirham nggak terlalu ini. Nah, contoh sederhana, ya kita ambil contoh nih Bapak Ibu. Contoh sederhana, pinjaman 10 juta dengan bunga 2% per bulan, maka tiap bulan kita membayar nih, orang yang pinjam itu membayar bunga 200.000. Berarti dosa setiap membayar orang tersebut 200.000 nilai dosanya seperti berzina 120 kali. Nauzubillah min zalik ya Allah, ya Allah. Itu yang ke-8. Ya. Mengerikan. Ini nggak mau maju. Oke. Fakta ke-9. Fakta ke-9, pelaku riba berdirinya seperti kesurupan. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran ayat 275, orang-orang yang makan, ya ini artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Ya, ini dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ini dalam Al-Quran ya. Apa itu? Nih, tabiat buruk berhutang. 1, hilang akal sehat. Ya. Kemudian pusing mikir tagihan. Siang malam gelisah. Mulai berdusta. Bilangin nggak ada di rumah, bilangin. Atau nggak tahu besok nggak ada uang, tapi bilangnya besok deh Pak, saya bayar besok deh. Nah, mulai dusta ya. Menghalalkan segala cara. Kadang-kadang udah tertekan, dia bisa nyuri, bisa apa gitu ya. Nggak harmonis dengan pasangan. Jadi cekcok terus. Kamu dong bantuin, ini belum dibayar utangnya, segala gitu ya. Kecanduan cari hutang baru. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Super galau. Hilang fokus, udah nggak kepikiran apa-apa. Ya, jadi malah ini gimana nih besok ditagih nih besok. Gelap mata, mulai dekat-dekat syirik. Ya, mulai dekat-dekat syirik, nyari dukun biar cepat dapat uang, misalnya begitu ya. Frustasi, stres akhirnya ya. Nah, ini ada tulisan apa sih ini? Ini nih yang talking. Ya, dan tidak diterima sedekah dan infak dari hasil perniagaan yang mengandung harta haram. Ya, ya udahlah, ini diimbangin aja karena punya dosa riba. Oh, ini fakta ke-10 ya. Karena punya dosa riba nih udahlah sedekahnya aja dibanyakin. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa seperti itu ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, janganlah membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan maka tidak diterima.
Jika ia pertahankan maka tidak diberkahi, dan jika ia mati kemudian ia tinggalkan harta itu maka akan jadi bekal dia ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nih sudah jelas ya. Itu fakta ke-10. Ya, jadi fakta ke-10 tadi harta riba tidak bisa diinfakkan. Yang ke-9 tadi sudah ya. Sekarang ke-11. Pelaku riba di akhirat berenang di sungai darah. Astagfirullah. Dan dilempari batu ke mulutnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya. Sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu kembali melemparkan batu ke dalam mulutnya. Sehingga dia kembali ke tempat semula. Lalu aku bertanya, kata Rasulullah, apa ini? Dia menjawab, orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, Masya Allah. Ya, itu fakta ke-11. Pelaku riba di akhirat berenang di sungai darah dan dilempari batu mulutnya. Nauzubillah, nauzubillah. Fakta ke-12, Bapak Ibu sahabat ETSW semua, negeri pelaku riba akan diazab Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika telah nampak perbuatan zina dan riba di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk merasakan azab Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani ya. Kita evaluasi Bapak Ibu, kita bermuhasabah diri apa hal-hal yang terjadi, kadang mungkin karena maka itu kita harus sama-sama menjaga, sama-sama saling mengingatkan karena dari kecil dulu, dari keluarga, dari komunitas, teman dekat ya saling mengingatkan sehingga azab Allah tidak didatangkan karena ketika suatu negeri dari awal dulu ketika suatu keluarga, komunitas, lain-lain ya makin besar sampai ke negeri kalau sudah tampak perbuatan zina dan riba maka itu adalah salah satunya katanya sudah seperti menghalalkan diri mereka sendiri untuk merasakan azab Allah. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya fakta terakhir yaitu fakta ke-13. Stop untuk kembali mengambil riba, stop. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, sesulit apapun Bapak Ibu, memohon kepada Allah. Sesulit apapun, jangan ambil riba. Biar kata puasa nggak makan. Ya, sesulit apapun, jangan ambil riba lagi. Ini serius ini ya. Ancaman untuk yang mengulang kembali mengambil riba, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka akan kekal dalamnya. Nauzubillah Bapak Ibu. Sesulit-sulit apa kita di dunia, kita masih minta tolong ke orang lain Bapak Ibu. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, lalu terus berhenti dari transaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, nauzubillah min dzalik ya Allah. Ya, jadi Allah tuh Maha Pengampun Bapak Ibu. Allah Maha Pengampun. Kalau kita memohon ampun, pasti Allah ampuni ya. Jangan ulang lagi, jangan mengambil lagi riba. Ya, takut keburu pasti ambil Allah belum selesai.
Stop kebiasaan berhutang. Hadis tentang wafat yang masih berhutang. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886 ya. Jika seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Ya, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Ini dari hadis riwayat Tirmizi nomor 1078. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya nih. Ada nih misalnya orang konyol gitu ya. Biarin aja saya ngutang ke dia dah. Saya mah kagak bakal bayar, biarin. Nah, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Apa tuh kucingnya ya Pak? Ini maksudnya Nah, ada yang bocor ini? atau dia ini Ada yang bocor ya? Oke, ya. Jadi kalau kita berhutang mesti ada niat mau melunasi ya. Karena kalau berniat tidak melunasi, tiba-tiba kita nggak tahu usia kita ya. Tiba-tiba dipanggil Allah, maka kita bertemu, nauzubillah, maka orang tersebut bertemu Allah kasih pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Waduh, kalau kebaikannya banyak ya. Kalau kebaikannya sedikit nanti jadi minus, jadi rugi. Karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Ya, oleh karena itu kita mumpung di dunia ini harus mensegerakan ya untuk membayar hutang. Adakah jaminan yang Umi Eli selalu sampaikan ya? Adakah jaminan ahli waris Anda akan membayar hutang Anda setelah Anda wafat? Kita nggak pernah tahu, wong kitanya udah di alam kubur mau teriak-teriak ke orang yang hidup juga nggak dengar. Itu tolong lunasi hutang Umi, tolong lunasi, nggak dengar, udah nggak dengar ya. Nauzubillah. Jadi diri kita lah yang bertanggung jawab. Tidak bisa kita melimpahkan hal itu kepada orang lain di luar diri sendiri. Nah, ya, masya Allah. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha pemberi rizki ya. Yuk bertobat, lepaskan seluruh akad riba. 100% Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan rezeki yang cukup, jangan takut. Jangan takut, Allah akan berikan rezeki, Allah maha kaya. Ya. Firman Allah tentang taubat dalam surat Nuh. Nah, yang sering Abi sampaikan dah, dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Robmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya, Masya Allah, nanti Bapak Ibu diberikan rezeki yang berlimpah, anak-anak yang soleh, ya, semuanya diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW memberi garansi, ini ketutup mana? Nggak kelihatan jauh. Ya, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad 5 ya 363. Ya, kondisi di mana kita bertobat ya, mau meninggalkan dosa riba, maka itu udah dikasih garansi memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Jadi jangan takut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki dalam At-Tolak ayat 2 sampai 3. Ya, ini suka disampaikan juga ya. Nah, ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya takwa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, solusi
dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka itu lebih besar Bapak Ibu dibanding rezeki yang bisa kita sangka. Ya, gaji tiap bulan Bapak Ibu bisa sangka tuh berapa per bulan. Tapi yang tidak disangka-sangka itu yang karena takwa kita. Ya, tiba-tiba diberangkatkan haji, tiba-tiba diberangkatkan umroh, tiba-tiba orang pengen join priority, tiba-tiba gitu. Nah, itu ya rezeki yang tidak disangka-sangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang garansi rezeki. Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rezeki. Ya, pagi-pagi dia dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan disahihkan Al-Albani. Jangan malu, nih quote-nya lagi Bapak Ibu, jangan malu terlihat miskin. Terlihat loh, yang ada intonasinya terlihat. Jangan malu terlihat miskin, malulah ketika kita pura-pura kaya padahal dari hutang riba. Nah, ini bagi para istri ya, para wanita yang sudah menjadi istri. Duhai suamiku, berilah makanan yang halal bagi kami. Kami sanggup untuk menahan diri dengan bersabar dalam kondisi lapar. Namun kami tidak sanggup untuk bersabar dari neraka dan murka al-jabar, zat yang maha mutlak ketetapannya. Ya, jadi sekarang ini sudah darurat riba ya. Ada pinjol, ada di kampung-kampung, ada bank emok, ada bank keliling, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kita salah satunya Bapak Ibu ketemu orang harus mendakwahkan ini, menyampaikan bahwa dosa riba adalah yang membuat seseorang menjadi berantakan dan lain sebagainya ya, gara-gara riba. Berikutnya Bapak Ibu juga masih tahu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah PLBS. Ya, nanti kan ini benar nggak syariah, lain-lain sebagainya. Nah, ini udah ada semua ya. Udah ada fatwa DSN MUI. Ya, ada di bawah, ada menimbang lalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala antara lain ada Quran surat An-Nisa. Nanti akan di-share ini ya, Bapak Ibu semua nanti boleh dibaca apa saja. Jadi tahu gitu, PLBS itu dasar-dasarnya apa, nanti lebih paham agar Bapak Ibu itu menyampaikan sesuatu lebih pede karena tahu gitu ya, bukan PLBS ya apa ya gitu. Jadi tidak bingung. Nah, mungkin sambil nanti berjalan, boleh Umi kembalikan dulu kepada host kita Ibu Yunarli untuk kita buka tanya jawab ya. Bapak Ibu mendapatkan pengalaman apa selama ini di lapangan terkait dengan mendakwahkan riba ini atau tentang PLBS. Silakan, sekian dulu dari Umi, silakan dikembalikan kepada Ibu Yunarli. Terima kasih. Baik, terima kasih Umi atas paparannya malam ini. Alhamdulillah ya Allah, banyak banget ya pelajaran yang kita dapatkan malam ini. Seolah Bapak Ibu semua, kita semua yang hadir pada malam ini bisa menjalankan ya apa-apa yang telah disampaikan oleh Umi Elis malam ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang pengen bertanya boleh buka mic-nya atau boleh melalui chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita buka sesi tanya jawab nih.
Ih, saya apalagi bajunya hitam, udah seneng dia. Sampai dua, Boleh Bu tiga. yang mau bertanya? Belum ada yang bertanya? Ada. Ayo. Oke, boleh dibuka mic-nya. Silakan Bu. Ganti Ya, apa? Esko 13. Oh iya baik. Silakan Bu aja. Iya, ada teman saya, dia ahli tafsir. Dia mengatakan, jadi ada pemahaman sebagian begini. Apabila misalnya ibu jualan nih, tapi jualannya minjem di bank. Tapi dengan meminjam di bank itu, tapi ibu dapat untungnya lebih, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kurang itu nggak boleh. Nah gitu. Ada juga yang penafsiran kayak gitu tuh waktu saya di ruang dosen tuh bilangnya begitu. Nah, ada juga sebagian calon mitra itu mengatakan kalau herbal itu kalau di tempat toko-toko herbal katanya gitu. Kan harganya murah katanya. Kenapa di sini itu mahal? Katanya gitu. Gitu. Kalau mahal sampai berlipat-lipat, nanti ini dong sama aja jadi riba, jadi yang mencekek orang kata gitu. Kata dia begitu. Nah, bagaimana kita menanggapi seperti itu? Sampai dia apa ngasih contoh apa? Misalnya daun apa tuh ya? Daun yang ada di natural itu tuh, daun apa tuh? Daun kelor. Sampai di itu, nih contoh nih daun kelor katanya. Ini kan murah. Kenapa dijualnya jadi mahal di situ? Saya jawabnya, karena kemasan dan segala macamnya. Ya, itu dua itu aja dulu deh. Jadi ada tafsiran tuh yang begitu. Bagaimana kita menanggapi calon-calon mitra yang penafsirannya demikian? Baik Umi, apa langsung dijawab apa kita tampung dulu? Baik, langsung aja. Oke, silakan Umi dijawab. Baik, Bu Dokter, saya jawab dulu nomor 2, karena nomor 1 tadi kurang jelas. Nomor 2, yang kenapa ini jadi mahal ya? Kalau harga tentang mahal dan murah itu relatif. Ya, seperti ini, air mineral contohnya. Umi megang air mineral. Kalau ini dijual di pinggir jalan, itu biasanya harganya lebih murah hitungannya, ya. Lebih di bawah. Kemudian dibawa nih ke toko, supermarket, dia lebih tinggi. Kalau ini diletakkan di kulkas bintang 5, maka harganya lebih atas lagi. Nah, jadi kalau harga, kalau tentang jual beli itu biasanya kesepakatan penjual dan pembeli. Ketika sudah sepakat, ya sudah sah. Itu tentang harga. Jadi nggak dalam artian mencekik, dalam arti kalau pembeli tidak mau ya tidak usah dibeli, kan seperti itu. Jadi kalau tentang harga seperti itu. Jadi bisa aja sepatu berlambang Nike, ada juga yang Nike gitu di pinggir jalan 100.000. Ya kan, Bu Dokter? Tapi Nike tersebut dijual di Kokas atau di Grand Indonesia 3 juta, 5 juta gitu. Jadi kalau tentang harga itu kesepakatan penjual dan pembeli dan lihat dari tadi kualitas salah satunya atau di mana dijualnya. Jadi kalau itu sah saja antara kesepakatan penjual dan pembeli sama-sama eh, mau menerima seperti itu. Itu kalau tentang harga. Yang
Yang pertama tadi yang dimaksud Bu Dokter bagaimana ya? Yang kalau lebih atau kurang itu yang dimaksud bagaimana Bu Dokter? Biar persepsinya Oh, sama. misalnya minjem nih orang Tanah Abang ke bank, misalnya gitu. Ya, Nah, dia bisa bayarnya karena dia masih untung. Ya nggak boleh rugi, kata gitu. ya nggak boleh Nah, rugi dia sama. bayar ribanya segini, tapi dia untungnya lebih besar. Jadi nggak menyusahin dia jadinya karena dia dapat untung. Ada tuh penafsiran kayak gitu. Itu penafsiran dari untung rugi berarti Bu Dokter ya. Yang pasti kalau Iya. kembali lagi ke konsep riba itu sendiri, yang akhirnya kembali bahwa dari SOP kita sebagai Muslim gitu kan, dari Al-Qur'annya ya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara ribanya sendiri kan kayak tadi, ada bunga, ada denda, ada sita. Ketika itu terjadi, ya sudah kategori riba. Jadi tidak lagi ada kategori, oh kalau lebih nggak apa-apa, kalau rugi, nah itu yang nggak boleh, saya nggak dilihat dari situnya. Jadi yang dilihat yang tadi yang disampaikan itu Langsung bunga jadi ya atau Om. interest itu yang sudah ada disampaikan dari SMUI gitu, ya. Ya, di sini kan ada riba ba'i, riba dayan ya. Itu sudah ada. Jadi kalau sudah masuk ke kategori tersebut, maka itu sudah termasuk riba. Jadi kalaupun mau untung mau rugi di dalamnya, ya udah tidak termasuk kategori. Yang dikategorikan di sini ini ada referensi bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer dari Dr. Erwandi Tarmizi MA. Itu ada di situ. Gitu Ibu Dokter. Jadi walaupun akhirnya untung orang itu gitu, tetap aja termasuk di kategori riba. Jadi tidak diperbolehkan ya, Mi? Iya, tidak diperbolehkan. Kita kembali ke sini ya, kembali ke riba itu sendiri. Yang kategorinya tadi, yang sudah memenuhi kriteria, kalau yang sudah disampaikan juga oleh Fatwa MUI. Begitu Ibu Dokter? Ya, Itu udah itu. penafsiran tentang ini riba berkaitan dengan sistem nggak ya? Iya, dengan sistem kayak tadi, ada penambahan di dalamnya, ada denda, ada sita kalau tidak dapat membayar. Nggak, maksud saya kan ada juga sebagian orang menafsirkan MLM itu eh, menguntungkan yang di atas kan gitu. Nah, itu masih Ya, di otak calon-calon mitra tuh masih seperti itu. oke, itu jawabannya Jadi Umi mau apa? bahas tadi, Bu Dokter. Kita kan tadi Umi sampaikan tentang PLBS ya, tapi belum selesai. Jadi di PLBS itu penjualan langsung berjenjang syariah. Itu ada syarat hukumnya. Oleh karena itu, kita sebagai mitra mesti menjalankan yang ada di poin-poin PLBS. Ya, ini Umi sampaikan nih sedikit ya. Kalau tentang ayat-ayat Al-Qur'annya nanti akan di-share, tapi ini dibacakan sedikit saja ya. Jadi, Fatwa MUI memutuskan tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, nomor 1, penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Barang, nah ini dijelaskan lagi, barang itu apa? Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Lalu produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Nah,
Ketetapan hukumnya nomor 1 ya. Ini ada ketetapan hukum. Ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Ada nggak di PTBS, Bapak Ibu? Barang Ada ada. nggak? Ada. Ada. Oke, itu nomor 1 ya produknya. Praktik PLBS kita wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1, produknya ada. Nomor 2, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Betul? Yang di kita halal ya? Halal. Nomor 3, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur goror. Goror itu tidak jelas. Tidak mengandung maisir atau untung-untungan atau seperti judi. Tidak mengandung riba, tidak mengandung zoror, zolim, maksiat dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus dijaga itu semuanya ya. Kita jaga semuanya, harus jelas. Kemudian tidak ada harga atau biaya yang berlebihan, ya di markup misalnya, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Ya, insya Allah di kita aman. Malah ada kan produk add-on segala ya. Berikutnya, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Ya, tuh sudah ada di situnya. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi atau akad sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk yang ditetapkan oleh perusahaan. Nomor 7, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif. Nah, ini nih Bapak Ibu, ya kenapa harus aktif semuanya para leader? Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Ya. Berikutnya, 9. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota mitra usaha tidak menimbulkan igro. Ya. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dengan anggota berikutnya. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. Nah, tidak mengandung itu ya. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Kemudian nomor 12, tidak melakukan kegiatan money game. Nah, itu adalah ketentuan hukum PLBS. Ya, itu Bu Dokter. Jadi kita bukan mungkin orang kalau belum tahu ini ya mungkin dibilang sama aja atau gimana, tapi kita ada ketentuan hukumnya sehingga kenapa kayak di SSW harus terus ada pembinaan. Begitu Ibu Dokter, itu salah satunya mungkin. Ibu Iya, Dokter. tadi perlu di print ini. Iya, siap nanti. Nanti diprintkan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, silakan Ibu Yunardi lanjutkan. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya dan terima kasih juga buat Ibu Hajah Dr. Mawati Arbi atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Bisa lewat langsung buka ininya ya, atau kolom chat juga. Ini ada, belum ada. Sepertinya tadi ada yang bertanya di chat. Oh iya. Ya Umi, ini ada pertanyaan dari Ibu Rusiana SSW 25 Hongkong. Assalamualaikum Umi, untuk pergadaian, misal sawah, saya gadekan. Apakah termasuk riba Umi? Itu Umi pertanyaannya dari Ibu Rusina SSW 25. 25 Baik. sekarang dari Hongkong ya.
Iya, Expo SC4. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusina. Gade sawah termasuk. Ya, dulu Umi sebelum tahu juga pernah banyak orang suka minta tolong gade gitu ya. Yang aman itu adalah sewa. Ya, karena kalau sewa ya seperti sewa kontrakan, setelah itu yang miliknya lagi gitu kan. Habis sistemnya habis. Ya. Jadi hutang gade motor, mobil, gade semua itu sudah masuk itu di termasuk riba. Memang ini apa ya? Di awal kalau kita mau apa namanya ya? Menyampaikan ini seperti berat. Kenapa? Karena sudah terlanjur banyak prakteknya dan akhirnya seringnya pembenaran. Masa iya sih gitu. Iya. Betul nggak? Nah, kalau sewa kan sudah. Jadi kita namanya juga sewa. Misalnya Ibu Rusina punya sawah. Umi nggak punya. Umi pengen nyawa. Ya udah sewa aja. Sewa berapa tahun? Misalnya apa berapa kali pemotong ya, berapa kali panen? Oh, saya misalnya 5 kali panen sekian juta misalnya begitu ya. Nah, ya sudah, kalau sudah berakhir kan saya sudah mendapatkan keuntungan karena saya menyewa tanah tersebut. Tapi kan Ibu tidak perlu lagi mengembalikan uang ke saya. Nah, sementara kalau gadai, saya menggadai sawah Ibu, saya kasih uang saya menikmati hasil panen tersebut, hasil sawahnya, tetapi uang saya dikembalikan. Kan kalau gadai begitu. Ya. Padahal kan yang menikmati sawah itu saya. Iya. Iya, seperti itu. Seperti itu Bu Yunarli, mungkin Ibu Rusina. Baik, Bu Rusina mungkin ini sudah menjawab ya. Ya, Umi, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ini ada juga untuk pertanyaan dari Ibu Fahria. Mohon maaf Bu Ustazah, apakah kredit motor itu termasuk riba juga? Boleh Bu Faria udah senyum-senyum, kayaknya udah tahu jawabannya ya, karena barusan sudah terjawab. Ini udah senyum Bu Farianya nih. Ya, Bu Faria sudah tahu jawabannya ya? Nomor 1. Sudah tahu jawabannya, itu kalau di slide itu ada di nomor 1 ya. Ya, tapi jangan khawatir, tadi Allah Maha Pengampun, yang sudah segera dibayar saja, maksudnya jangan menambah lagi gitu ya. Kenapa kita menjalankan PTBS ini ada solusinya. Solusinya kita PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Bapak Ibu tidak perlu bermodal menyediakan produknya. Bapak Ibu tidak perlu bermodal mengurus perusahaan, membuat izin perusahaan, membuat pabrik, membuat produknya, tidak perlu punya karyawan, tidak perlu modal yang besar. Bapak Ibu cukup bermodal, kurang lebih anggap deh dibulatkan 3 juta saja. Ya, 2.850 tambah Bapak Ibu ikut nanti acaranya Milad SSW, kurang lebih jadi 3 juta lah kayak gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu punya potensi yang luar biasa. Karena kalau sekarang mau usaha apa hanya dengan 3 juta. Mau jualan nasi goreng, gerobaknya aja 3 juta nggak cukup bikin gerobaknya aja. Betul nggak? Mau usaha apa lagi? Mau usaha apa lagi? Semuanya dengan 3 juta itu sekarang belum kemana-mana. Ya, tapi dengan Bapak Ibu bergabung di sini merupakan solusi. Sudah begitu Bapak Ibu diajarin, ada gurunya, ada mentornya yang betul-betul Bapak Ibu diajak jalannya ke sini loh, jangan belok-belok, jalannya ke sini. Gitu. Nanti Bapak Ibu di bulan pertama dibimbing lulus Smart Club 20, masuk program Smart Club 20, dibimbing lagi 3 bulan, sudah lulus masuk Smart Club 150, Bapak Ibu sudah jadi new ambassador. Bimbing lagi sampai 6 bulan, Bapak Ibu sudah star ambassador. 1 tahun minimal sudah big ambassador. Bisa seperti itu, Bapak Ibu tinggal ngikutin. Tidak dibegitukan saja. Coba sekarang Bapak Ibu mau bisnis nasi goreng, pakai gerobak. Nggak ada yang ngajarin Bapak Ibu bumbunya. Ya Bapak Ibu harus nyari sendiri.
Gimana ya, ini kurang asin ya, ini kurang kurang apa ya, ini kayaknya kurang lada. Nah Bapak Ibu harus meracik sendiri, nggak ada yang ngajarin. Tukang nasi goreng sebelah nggak bakal ngajarin Bapak Ibu jadi saingannya ya. Tapi di sini luxurinya ngajarin Bapak Ibu biar Bapak Ibu jadi luxury. Nah jadi sebetulnya ini adalah solusi. Kenapa tadi Umi jelaskan seperti ini, agar Bapak Ibu menjelaskan kepada orang lain pentingnya Bapak Ibu segera terbebas dari hutang riba. Karena sekarang utang Bapak Ibu 50 juta. Dengan usaha sekarang, kapan utang itu akan segera diselesaikan? Iya. Nah, kalau dengan di sini, Bapak Ibu diarahkan oleh mentor, berapa utangmu? Sekian. Kerjanya begini loh. Kerjanya begini loh. Untuk segera Allah berikan, untuk segera lunas utang itu ada caranya. Nah, begitu ya. Jadi, nomor satu, kita tadi mesti niat bertobat dulu kepada Allah, banyakin istighfar, sholawat, terus mendekatkan diri, yang wajib-wajib apalagi harus dikerjakan, yang sunnah-sunnah kerjakan. Tadi lebih bertakwa, ya, menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Nanti maka akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Belum presentasi aja orang mau join, misalnya begitu. Belum presentasi aja orang mau join. Kenapa? Itu rezeki yang tidak disangka. Ya, tapi Bapak Ibu belajar terus karena ada yang ngajarin. Gitu ya, Ibu Faria sudah terjawab sendiri, kayaknya sudah tersenyum-senyum. Ya, alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Fahria atas pertanyaannya. Sudah jelas banget ya jawabannya. Ya, Ini sudah. ada Ibu Yustanti. Boleh Bu Yustanti buka open mic-nya buat bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ibu Yunali atas waktunya. Saya mau bertanya, kalau mengenai asuransi dan BPJS, apakah itu termasuk riba atau tidak? Cukup sekian, makasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Yustanti. Boleh Umi langsung dijawab? Baik. Tadi yang asuransi itu ada nomor 5 ya? Ya. Ada di nomor 5 itu Bu Yusati, udah ada jawabannya. Lalu ada mungkin boleh pilih kalau tetap mau asuransi, ada asuransi syariah, silahkan nanti untuk dipelajari, ada tabarru dan lain sebagainya ya di asuransi syariah kalau ada yang masih tetap berasuransi. Kemudian yang tentang BPJS, BPJS ini kan mau tidak mau memang diwajibkan. Ya, memang diwajibkan. Ini sudah ada yang penanggung jawab, berarti kan pemerintahan. Ya. Nah, kita niatkan pada saat membayar BPJS ini, semoga kitanya sehat, niatkan untuk menolong orang aja yang sakit. Karena kan Bapak Ibu akan tersendat, karena kalau urusannya dengan pemerintah atau umaro, ya kita tidak bisa tidak, karena kita dipimpin di sebuah negara, di sebuah kita bernegara, hidup bernegara ya harus mengikuti. Karena nanti kalau tidak ikut, berarti kan tidak bisa perpanjang apa-apa itu SIM segala semua harus perpanjang ya. Waktu itu Umi belum ikut BPJS, waktu pembelian rumah luxury ini harus ada kartu BPJS untuk pengurusan surat-surat rumah, saya kayak gitu ya. Gitu Ibu Yustati, Bu Yunarli. Iya. Baik. Luxury. Yustanti, jelas ya. Iya. Ya, makasih Umi dan Ibu Yunari atas jawabannya. Sama-sama. Bu Yunari kayaknya Pak Iqbal, Pak Al Iqbal Arbi tadi kayaknya bertanya. Pak Iqbal boleh langsung mungkin. Ya, boleh langsung buka. Pak Iqbal, boleh open mic-nya untuk bertanya langsung. Dari Exco SSW 13 ini dengan Ibu Dr. Armawati Arbi. Silakan Pak Iqbal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya pertanyaan saya itu ditanyakan juga oleh adik saya, Armawati. Oh, sudah ya, sudah terjawab. Ini masalahnya sama-sama Pak dosen dan Ibu dosen, jadi pertanyaannya sama ya. Jadi kita
patokan pada PLBS ya Bu ya. Apa tadi? Penjualan Iya, langsung berjenjang berjenjang syariah. syariah. Ya. Jadi nggak usah diragukan itu gitu kan. Kalau itu memenuhi syarat ya udah jalan gitu kan. Siap, siap. Ya Bu Elisa. Iya, terima lahir batin. kasih. Terima kasih Pak dosen. Masya Allah. Terima kasih. Akbar. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, dilanjut Bu Yunarli. Baik Umi, terima kasih. Ini dari leader saya ini. Dari Pak Samili SSW 3. Assalamualaikum Umi, mohon izin. Kalau saya boleh bertanya, satu, kalau misalkan upgrade aja tapi nggak mendapatkan camit, itu bisa menghasilkan poin enggak? Dan yang kedua, kalau misalkan RO itu kan buat jalan. Kalau diputarkan ke poin aja kira-kira bisa nggak tuh Umi? Terima kasih. Waduh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarmili. Baik, tadi sudah dijelaskan PLBS itu ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi sebetulnya di usaha di PLBS ini adalah banyaknya bertawun. Kita bekerja sama, saling tolong menolong ya, saling tolong menolong. Jadi yang pinter nanti istilahnya dalam artian merekrut nanti membantu yang kurang. Oh, Pak Sarmili katanya boleh nggak upgrade aja? Ya boleh. Apa yang dapat kita lakukan, lakukan dulu. Ya, lakukan dulu. Oh, saya bisanya upgrade. Oh, saya bisanya RO. Terus gimana Mi? Boleh nggak diputar? Ya boleh. Kan ini kan jual beli. Bapak setelah beli produknya, Bapak presentasi kepada orang. Pada saat presentasi mungkin orang mau usaha ini, ya jalankan usahanya, maka dia beli paket. Siapa sponsornya? Bapak. Maka perusahaan melihat, ini siapa yang merekomendasi orang ini? Oh, Pak Sarmili. Maka Pak Sarmili yang mendapat ujroh, ya, mendapat komisinya. Nah, lalu setelah itu Pak Sarmili bilang, oh nggak jadi join, orangnya nggak mau join Mi, cuman mau beli produk aja. Berarti uangnya bisa diputar oleh Pak Sarmili repeat order. Nah, ini biasanya mentoknya orang beli produk dipakai. Seperti orang ngewarung nih, barangnya dipajang di warung. Orang beli di warung. Emang dimakan semua sama pemilik warung, itu orang beli? Kan enggak, biasanya ditaruh ke kaleng ya. Kalau saya ke warung ditaruh di kaleng, nanti dihitung. Besok dia belanja lagi loh. Betul nggak? Tukang warung tuh besok belanja lagi, dipajang lagi, ada Indomie, ada minyak goreng, ada apa. Nanti malam dia setelah jualan rorisan lagi. Apa? Tadi barang yang habis. Oh, Supermi habis. Ini habis. Nah, kita jangan kalah sama tukang warung. Ada yang beli Habs Pro. Dipakai uangnya. Enggak belanja lagi Habs Pro-nya. Ya enggak? Nah, kita itu mesti belajar dari orang-orang yang sederhana seperti itu. Tukang warung, Bapak Ibu misalnya maaf nih, ngambil dulu deh minyak sekilo. Dia tulis loh, sekilo, Pasar Mili, sekilo, berapa? 18.000 belum bayar. Lah, Bapak nggak punya catatan. Mitra Bapak berapa? Berapa ya Mi? Nggak punya catatan. Padahal itu adalah cabang usaha Bapak. Cabang usaha. Nggak punya catatannya. Masa kalah sama orang warung? Padahal katanya ketika Bapak masuk sebagai mitra PTBES, maka Bapak punya jatah 1,7 miliar. Tetapi kita, diri sendiri kita ini, menghargai nggak bisnis kita ini, yang 1,7 miliar ini? Kita perlakukan apa bisnis kita? Ya, kalau kita perlakukan bahwa bisnis ini miliaran, maka pasti kita memperlakukannya luar biasa. Dalam sholat, setelah sholat, berdoa, maka Bapak berdoa. Ya Allah, besok saya mau seminar. Hadirkan undangan saya, si A, oh namanya Bu Yustati. Ya Allah, mudahkan Bu Yustati untuk hadir ke seminar. Rezekinya datangkan ya Allah. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah.
Ya Allah, leader saya permudah hidupnya ya Allah. Mudahkan rewardnya ya Allah. Siapa leader saya? Ibu Yunarli. Al-Fatihah. Nah, didoa-doakan nggak tuh satu-satu? Kalau kita doakan Bapak Ibu, doa itu mantul lagi. Malaikat jawab, untukmu juga demikian, untukmu juga demikian. Coba Bapak sekarang baca Al-Fatihah sampai 40 untuk 40 orang. Wih, doanya udah balik ke Bapak itu. Ya, jadi boleh Pak, mau RO, hayu. Berarti Bapak pinter jualan. Orangnya nggak join tapi terjual produknya. Berarti Bapak RO. Atau Bapak kumpulin lagi, upgrade nih. Upgrade. Apapun di usaha ini bisa dilakukan. Ya, dilakukannya sesuai dengan koridor tadi. Kita sudah punya koridor PLBS-nya. Nanti akan difotokopikan biar semua pegang. Di SWC pegang. Jadi keren. Kita bukan cuma cari dunia, tapi sampaikan. Ya, sampaikan walaupun itu pedih. Ah, kamu juga nyicil motor. Lah iya, saya nyicil motor. Justru saya nggak mau mulai saat ini tetangga saya ikutan saya nyicil motor. Ayo, saya lagi berjuang begitu. Ya, saya nggak mau tetangga saya jadi cicil rumah, cukup sampai saya, yang lain jangan begitu, Pak. Ya, begitu Pak Sarmili, Ibu Yunarli, terima kasih. Baik, terima kasih Umi. Tuh Pak Komandan, boleh ya ditunggu upgrade-nya. Biar kita langsung dilantik ya, SC20 ya. Iya, betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Oh iya. Boleh Bu Lina, silakan buka kameranya atau buka ininya juga. Ya, terima kasih Bu Yunari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Yunarli, Umi Ajaelis, 2 hari yang lalu saya siar, terus ada Bapak Haji ya, sebutlah Bapak A gitu. Ya. Saya ngobrol-ngobrol riba, terus dia bilang, saya juga, dia cerita sendiri, saya juga punya usaha katanya. Misalnya orang mau beli motor ke saya kredit, harganya misalnya 15 juta, tapi saya kasih waktu 6 bulan. Tapi selama 6 bulan itu ada kelebihan, dia bilang gitu, Bu Yunarli. Terus saya bilang, Pak kalau riba kan ada tambahan, tapi kan ada kesepakatan. Jadi dia bersikeras gitu ya, dia kekeh gitu. Kalau orang Sunda bilang, kan saya ada kesepakatan. Jadi misalnya dari 15 juta jadi 16 juta gitu dalam waktu mungkin 3 bulan. Jadi itu bukan riba dong gitu. Jadi saya nggak mau debat ya waktu itu, pas udahlah saya tinggal. Makanya saya kalau seperti itu bagaimana ya? Karena kan ciri-ciri riba kan ada tambahan ya kan. Memang dia nggak ada denda. Dia bilang kalau telat juga saya nggak mengenakan denda kepada yang membeli motor saya. Cuman BPKB masih saya pegang. Dia bilang gitu. Terus dia bilang nggak ada tambahan bunga ya. Kalau harganya dari 15 juta jadi 16 juta ya segitu aja gitu sih. Itu bagaimana ya Bu Narli ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu wabarakatuh. Lina, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh Umi langsung dijawab pertanyaan dari Ya. Bu Lina? Ya, baik. Ini yang namanya utang perorangan ya. Jadi Iya. misalnya begini, saya beli motor 16 juta. Ya, saya mau jual nih ke Bulina 18 juta. Ya, saya nggak usah sampaikan bilang, ini motor saya belinya 16, saya mau jual 18. Itu sih bukan riba, namanya kan mau jual beli. Kan punya saya nih, bukan punya leasing. Yang nggak boleh itu kan jadi segitiga. Terus nanti jadi berbunga, lalu kalau itu disita. Jadi saya punya motor, Bulina, saya mau jual nih motor ke Bulina 18 juta. Oke, deal. Tapi saya nggak bisa kalau langsung cash, boleh nggak Mi? 6 bulan. Gitu ya, boleh dengan niat dua-duanya baik, 6 bulan sudah tahu. Ya sudah 6 bulan, itu sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah nantinya di dalam hutang itu kan ada potensi macet. Ya. Kalau macet nggak boleh juga ditarik, tapi dalam arti harus bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah. Kalau nanti menyusahkan saya dalam artian, waduh saya juga sedang perlu uang nih. Bagaimana kalau dijual aja dah? Dijual, tapi nanti
sisa yang ke saya berapa hutangnya, ya sisanya buat Bu Lina. Nah, itu yang boleh berhutang tanpa riba seperti itu. Tapi kalau yang leasing itu kan sudah gini, pemilik motornya saya, pemilik motor saya, dileasingkan. Jadi yang punya barang bukan leasingnya kan, dia kayak pembiayaan doang. Akhirnya kalau ada apa-apa ditarik. Nah, itu nggak boleh. Oh gitu. Terus Kalau Yami, kalau milik pribadi boleh kalau milik pribadi. Tapi kan zaman Rasulullah ada yang namanya hutang. Ada yang hutang riba, ada yang hutang. Ya, kalau hutang tuh kayak misalnya sahabat ada kan yang waktu itu kekurangan uang misalnya sampai kasih jaminannya baju perang atau apa kayak gitu kan. Nah, nanti dibayar. Itu hutang. Hutang sendiri aja membuat orang tidak tenang kan, namanya hutang harus dibayar. Tadi kalau tidak dibayar sampai meninggal dan keluarganya tidak membayar, maka kita bertemu Allah dalam kondisi pencuri. Karena kita belum bayar. Nah, yang lebih parah yang jadi dosa lagi, yang dosa besar itu adalah ada riba. Riba tadi ada penjelasannya. Mana aja yang termasuk tadi sudah jelaskan dan itu sudah difatwakan oleh MUI kayak gitu. Itu aja. Jadi kalau riba atau bukan kita lihat ininya. Tapi kalau orang per orang, ya tadi kesepakatan lagi. Kalau selama dia tidak ada bunga, tidak ada sita, tidak ada denda, berarti dia masuknya hanya hutang. Bukan hutang riba, tapi dalam artian hutang juga ya harus segera dibayar. Kemudian tadi sudah dijelaskan hutang pada saat berhutang tidak boleh ada niatan tidak mau bayar. Iya. Nah, kalau kita niatan tidak mau bayar tadi sudah dijelaskan seperti itu. Itu. Iya. Ya. Boleh tambah lagi nggak Bu? Satu Ya. lagi kan di tempat saya itu ada Bu Yunarli, Umi Ajaelis. Jadi ada beberapa orang yang punya potensi uangnya besar ya. Tapi dia tuh seneng gini kalau misalnya ada yang mau nikah nih gitu ya, misalnya perlu tempat tidur, perlu apa satu paket lah gitu buat orang nikah. Dia tuh yang kayak nalangin gitu lah istilahnya. Pergilah tuh sama si calon pengantin gitu ya ke mana gitu ke pasar terus beli misalnya satu paket harganya 40 juta apa 20 juta gitu. Itu nanti dicicilnya misalnya 6 bulan gitu. Nah, berarti itu sama dengan yang tadi ya, Mi? Kayak gitu. Ya, iya, jadi dia beli, sebetulnya kan dia beli barang nih, beli barang dulu ke saya. Saya udah, jadi saya beli barang berapa istilahnya saya ada ambil untung dalam artian ambil untung. Oh iya. Ya kan, ambil untung ya udah paham lah kan kalau dia oke sepakat ambil untung ya sudah. Tapi tadi kalau tidak ada potensi dalam artian tadi kayak macet segala macam emang ada potensi itu. Tapi tadi harusnya kan berdiskusi bermusyawarah seperti apa. Cuman kalau hal-hal yang kayak gitu kan nggak mungkin juga dijual lagi, jarang. Itu lebih riskan banget. Kayak tempat tidur mungkin udah mulai bodol, belum lunas, nggak mungkin juga dijual gitu. Iya, Maksudnya, iya sih. nah, lebih menahan diri tadi pada saat hal-hal yang tidak penting ya kita tidak usah berhutang lah. Karena kan kita juga nggak tahu umur siapa duluan gitu. Lebih ke arah tadi masih mending terlihat miskin tapi tanpa hutang daripada pura-pura kaya tetapi dengan hutang riba. Hutangnya, ya Mi. Ya. Oke, jelas. Terima kasih Umi Ajaelis. Terima kasih Bu Yunarli. Sama-sama Bu Lina. Baik, Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Waktu juga sudah menunjukkan 21.49 ya. Masih ada yang mau bertanya? Dicukupkan aja kali ya Bu Yunarli, kita closing statement aja. Baik Umi, dipersilakan untuk closing statementnya. Ya, baik sahabat semua, Bapak Ibu yang luar biasa yang masih menyimak sampai detik ini ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita malam ini menyimak tentang 13 fakta bagaimana di tahun 2025 ini kita mesti terbebas dari hutang dan riba karena dosanya riba ngeri banget. Tadi 13 faktanya sudah diungkapkan. Kemudian solusinya kita adalah usaha bersama dengan cara PLBS. Yang PLBS ini sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita ketemu orang lain tidak untuk berdebat ya, tetapi untuk cari solusi dan memberikan solusi melalui Best Corporation dan melalui support system
ya yang ada perluxury dari Best Corporation, yaitu kita berada di SSW bersama Abi Masturi dan Umi Elis. Semoga ini menjadi tambah penyemangat Bapak Ibu untuk di luar sana mendakwahkan, mensyiarkan tentang bagaimana umat ini terbebas dari hutang riba, karena ketika zina dan riba sudah begitu beredar di sebuah negeri, maka itu adalah seolah menghalalkan azab Allah datang, ya. Oleh karena itu, sampaikan hal ini kepada orang-orang tercinta kita, sahabat kita terbaik di luar sana, agar kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang bertobat, taubatan nasuha, dan pada saat kita dipanggil Allah, bertemu dengan Allah dengan qalbun salim, dengan orang-orang yang husnul khotimah, ya. Terima kasih. Sekian. Pastikan kita semua terus syiar dakwah, terus melapangkan hati untuk terus belajar menuntut ilmu dan beramal soleh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umi Haja Alis Manasari atas penjelasan dan paparannya pada malam hari ini. Insya Allah ini sangat membantu kita ya, Smart Sinergi Award dalam rangka presentasi. Insya Allah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah jelas bahwa di tahun 2005 kita katakan untuk tidak riba Bapak Ibu ya. Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Jadi jangan sampai di 2005 kita kenal yang namanya riba lagi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin acara kita